Aman. Kan aman. Naik untuk betina dulu, naik. Nah, biar aman kan. Jadi, coba lihat Ketua KPU, awak kena tahu nama. Yang jelas Ketua KPU sudah datang di Siko. Kami masakan banyak di Siko, menuntut jangan terjadi pleno. Kalau belum ada penghitungan ulang. Sekarang ambil kebijakannya, Pak. Bawaslu mana Bawaslu? Bawaslu mana Bawaslu? Bawaslu kabur, jangan jawab. Ya, tahan dulu. Bawaslu lagi di jalan. Coba kita minta statement atau keputusan dari KPU terhadap kecurangan yang terjadi di Embacang Raya. Kami silakan Pak Komisioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya juga mewakili dari komisioner. Mohon maaf ketua tidak sempat hadir karena dia lagi ada tamu yang tak bisa ditinggalkan, maka dia mewakili kami komisioner. Tenang dulu. Coba Kak. Lanjut. Nah, untuk lanjutkan dulu. Selesaikan dulu. Kita aneh dulu. kini itu kita ya secara demokrasi. Nah, kita kan secara demokrasi, kami juga sebagai pelayan KPU ya terima kasih dengan masyarakat antusiasnya, kami bagi A+ untuk aspirasi masyarakat. Tapi mekanisme kalau memang itu pelanggaran, kami minta seluruh pihak yang merasa dirugikan lapor ke Bawaslu. Itu poin pertama. Nah, terus pleno besok kita tetap dijelaskan. Terus data pleno. Mohon maafnya, kami juga datang ke Sikogo yang pasang ambil keputusan. Iya, keputusannya ketika kita kini di pleno. Kamu juga pasangkan di Sikogo. Apa lagi yang mekanisme SOP dan sebagainya macam? Jika pasangan atau lapangan, jalan ke sudah ditutup. Kamu masih memiliki mekanisme. Iya, buka kotak tuh bisa, tapi ketika itu rapat pleno. Data pleno. Data pleno. Karena ada mekanismenya, ada undang-undangnya. Data pleno. Ini tontonan masyarakat banyak. Udah. Buka. Kalau udah buka, jangan boleh tidak buka. Kita. Iya, mekanismenya pleno. Kalau ada rekomendasi mekanisme. Silakan. Iya. Data mekanisme. Jangan bahas mekanisme. Tahu tak? Rakyat yang mengaji kamu. Perhatian untuk seluruhnya. Kita akan menunggu kepastian, menunggu keputusan dari KPU bahwa dia bersiap untuk buka kotak itu untuk dihitungkan. Itulah tujuan kita. Kaget dulu. Ambil kendali. Tenang dulu. Kaget dulu. Ang. J. Tenang. Tenang, buka jangan. Tenang. Tenang dulu. Sabar, rekan-rekan, saudara-saudaraku. Jangan arogan, silakan menyampaikan aspirasi. Tetapi jangan tahan jawaban. Tahan itu. Aparatur, bantu. Aparatur, bantu. Tahan. Jangan. Kita sampaikan
sampai mencerdakan kita. Tahan. Yang lain jangan terprovokasi. Aku minta itu jangan balik. Yang lain jangan terprovokasi. Tentang kita adakan mediasi. Pokoknya kami kita datang ke Sidoarjo. Kali je pun apa? Waduh. Kau tahu bercakap. Ya maksudnya sampaikan sama itulah kayak ini. Malam tuh nggak ada aktivitas, dikosongkan. Malam begini ada aktivitasnya. Kenapa nggak tadi siang? Kenapa nggak besok pagi? Seharusnya orang bisa tenang. Ini kan aktivitas, ini kan gudang tempat suara. Mereka berarti besok kan bapak umumkan tadi kan. Kenapa ada aktivitas malam ini? Ya, itu kenapa nggak ada aktivitas? Kenapa nggak besok pagi? Ya, lapor ke KPU sampai sore, lapor dengan Polsek, Panik sampai sore tadi. Hari ini selesai, kalau betul. Ya kalau besok pagi bisa. Kita 10 sudah kita mulai. Iya makanya. Iya, pagi kan udah ada rame orang. Simulasi juga hari ini. Loh, kalau simulasi ada tempat, ada boleh dia Ya, lain. simulasi dengan PPS-nya. Ya kan kita tahu di dalamnya. Kalau kereta lagi suka bisa Ya kan Kami bisa masuk juga lah. Kami bisa masuk juga lah kalau gitu, kalau simulasi. Enggak boleh. Iya, berarti nggak bisa lah. Ya, ini saya jelaskan ya Pak. Ya. Gerakan aja bilang. Viralkan, ya. Kami viralkan ini. Ini kami viralkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Z, kita sudah bahas tentang film Dirty Fort ya. Dan itu membuat panik kalang kabut terutama pasangan 02. Belum apa-apa sudah menuduh fitnah. Yang lucu itu konon katanya konferensinya diselenggarakan sebelum video itu dirilis. Kan aneh bin ajaib. Tapi oke lah, biarlah itu ya. Yang pasti rupanya itu direspon langsung. Jadi 02 TKN Prabowo Gibran merespon itu menuduh fitnah. Kemudian Pak Yusuf Kalla langsung mengcounternya. Luar biasa. Ini beneran turun gunung ini Pak Yusuf Kalla ya hari ini. Datang terus di berbagai kampanye kemarin. Kemudian sekarang saya kira tadi pagi sudah memberikan statement. Beliau menontonnya tadi malam. Bagaimana statementnya? Bikin ngeri juga statementnya Pak Yusuf Kalla ini. Film Dirty Fort masih ringan dibanding kenyataan. Baru 25%. Oke, kita lihat. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla merespon film dokumenter Dirty Fort yang berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. JK menilai film dokumenter tersebut masih ringan dari kenyataan di lapangan. Luar biasa. Dianggap ringan saja mereka sudah belepotan. Ya, saya sudah nonton tadi malam dan itu film itu luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira ini film ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masa ini maksudnya kali ya, itu dan ini. JK menilai film dokumenter tersebut baru 25% dari peristiwa yang terjadi selama masa pemilu. Menurutnya, isi film tersebut belum mencakup peristiwa di daerah hingga kampung-kampung. Benar juga ya. Kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang, masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan.
Masih sopan, bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibongkar semuanya. Jika kemudian menyinggung soal pemilu kotor akan memberikan hasil yang tidak sempurna. Jadi oke lah, baguslah untuk meringankan kita bahwa demokrasi seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya menyebabkan pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu. Adapun JK juga merespon pernyataan TKN Prabowo Gibran yang membantah dan menilai bahwa film itu fitnah. JK bicara soal data. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Semua data itu dulu keluar, semua data dulu keluar, baru komentar kan? Tidak ada hanya pidato saja. Semua ada datanya, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya, semua lengkap. Jadi ini juga memberikan, boleh saja mengatakan fitnah, tapi yang mana? Karena semua data. Ya bahkan kalau sahabat SC mengikuti saya dari setahun yang lalu lah, katakanlah begitu, mayoritas juga sudah kita sampaikan, mayoritas juga sudah kita berikan komentar-komentar. Nah hanya bedanya ini dirangkai menjadi sebuah alur begitu, yang lebih rapi. Iya, saya nonton dari malam. Dan itu film itu betul luar biasa, tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira ini film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di WhatsApp. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%, karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua ada semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data. Angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Kalau ada lihat ya.